Oleh sebab itu, kalau kita cermati dari pidato presiden yang pengen narik investor sebanyak-banyaknya ke Indonesia, yang bagi saya sah-sah saja kalau presiden pengen begitu. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang Perizinan itu dia dibahas 700 sekian pasal atau undang-undang, banyak untuk dibahas dalam klaster pertama. Sementara investasi atau ketenagakerjaan itu cuma beberapa pasal, sekitar 20 sekian pasalan. Jadi memang investor ini malas dengan perizinan yang begitu ribet di Indonesia. Cuman karena ini bagian terikat yang tidak bisa dipisahkan, ada investasi, ada izin, ada tenaga kerjanya, maka tentu ini bagian yang kompleks yang harus istilahnya diamankan di dalam proses regulasi tersebut. Sudah cukup jelas ya, Sobat PMPI. Nah, untuk terakhir, mari kita dengarkan pendapat dari Kang Firman sendiri mengenai aksi unjuk rasa yang berkenaan dengan Omnibus Law ini. Secara singkat saja, Kang. Baik, saya pikir begini, berkaitan dengan gerakan sosial, aksi yang kemudian muncul belakangan semenjak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan atau diparipurnakan. Nah, maka muncul gerakan reaksi dari massa, mau itu mahasiswa, buruh, dan elemen-elemen lain yang menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagi saya ini kenapa muncul gerakan-gerakan ini? Karena mungkin civil society menganggap undang-undang ini terlalu berat sebelah. Banyak nanti indikator yang bisa kita bedah di sini, mulai dari masalah hilangnya potensi otonomi daerah gara-gara sistem cipta kerja ini yang sangat sentralistik, segala macam diatur pusat, termasuk nanti masalah ketenagakerjaan, masalah cuti lah, masalah upah minimum yang dihilangkan. Nah, ini menjadi banyak penolakan. Nah, saya pikir satulah yang sedang dicari oleh teman-teman dalam gerakan-gerakan sosial ini adalah mengharapkan presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kan memang dalam undang-undang dasar disebutkan indikator pembentukan perpu itu kan dalam hal ikhwal, kepentingan yang memaksa. Nah, presiden boleh menerbitkan perpu. Nah, makanya kenapa teman-teman kalau kita lihat ini kan di mana-mana ya, setiap daerah ini kan terjadi chaos, seolah-olah ada keadaan darurat di negara ini. Karena memang yang ingin menjadi indikator adalah ya di atas mungkin tenang, tapi di bawah ini terjadi chaos. Nah, karena terjadi chaos, maka semua orang diharapkan mengerucut ke satu hal ini. Opininya itu adalah terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, maka sebelum itu terbit, saya pikir gerakan-gerakan ini akan terus hadir. Begitu. Oke, terima kasih Kang Firman selaku advokat milenial telah berbicara di depan kamera kita dalam PMPI Channel. Nah, untuk selanjutnya ada segmen yang akan nanti kita teruskan. Selain dari segmen ini masih terkait dengan Omnibus Law. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe PMPI Channel. Masih di PMPI Channel, mari kita dengarkan pesan dan kesan Kang Firman, seorang advokat milenial terkait dengan Omnibus Law. Silakan, Pak. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya pikir kalau ditanya kesan ini, karena kita juga belum pernah merasakan ya kesannya bagaimana tentang Undang-Undang Cipta Kerja, karena belum sah berlaku ya, 30 hari ke depan mungkin ya. Adapun pesan mungkin ini kan yang sekarang ini terjadi versus itu sebetulnya begini. Angkatan kerja kita ini per nanti Januari 2021 itu mencapai 12 juta jiwa.
Nah, bayangkan begini, maksud saya teman-teman, kalau hari ini teman-teman melakukan gerakan-gerakan sosial hari ini pun, taruhlah yang diversuskan ini adalah pengusaha versus atau yang pemberi kerja versus dengan penerima kerja atau pekerja. Nah, kalau satu orang ini head to head dengan perusahaan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu dengan hak terkait dengan hak-hak tersebut yang harus didapatkan pekerja, lantas perusahaan tidak mau memberikan itu, kemudian muncullah pemutusan hubungan kerja. Nah, ini masih ada sekitar 12 juta orang. Jadi ini sekarang rasionya itu 1:12 juta orang ini pekerja ini. 12 juta orang di luar yang masih belum bekerja, angkatan kerja hari ini. Plus nanti yang di dalam ini. Makanya ini kompetisinya sangat ketat sekali. Nah, oleh sebab itu terkait dengan mungkin gerakan-gerakan aksi yang hari ini muncul, bagi saya wajar saja ya kalau buruh kemudian banyak yang berteriak, yang memperjuangkan hak-haknya karena banyak yang dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi saya sangat wajar sekali, karena ke depan ini yang akan merasakan ya bagi para pekerja yang mungkin termasuk mungkin nanti mahasiswa yang fresh graduate kemudian mau bekerja akan kena implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, maka dari itu yang masih mau berjuang di jalanan, saya pikir jaga keselamatan, kemudian karena sekarang lagi pandemi ya COVID-19, juga jaga kesehatan, jaga keamanan. Nah, di sisi lain yang juga banyak yang akan melakukan judicial review ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu juga silahkan. Meskipun kemarin juga ada yang bilang percuma ngajuin judicial review, toh hakim-hakimnya juga dipilih presiden dan DPR. Itu karena memang ada proses politik di situ. Cuman bukan berarti begini, maksud saya kalau jalan hukum secara formal tidak ditempuh, nah ini di jalanan akan terus seperti itu. Itu juga jangan sampai kita memiliki jiwa nihilisme. Ada nihilistik di dalam diri kita sehingga belum juga dilakukan sudah kita justifikasi bahwa ini barang pemerintah, barang DPR yang tidak bisa dilakukan objektifikasi. Tidak ada objektivitas di situ. Nah, maksud saya gerakan itu bisa dilakukan dengan banyak hal untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman semua. Di jalanan teman-teman bisa melakukannya, ada pengadilan jalanan. Di sisi lain secara formalistik legalitas ada jalur-jalur judicial review yang juga bisa ditempuh. Atau mungkin ada partai-partai yang tidak menyukai Undang-Undang Cipta Kerja ini lantas kemudian melakukan konsolidasi politik ya di tingkat pusat, itu juga boleh dilakukan dan sah-sah saja. Toh kita ini negara yang demokratis, selama tidak ada intervensi atau pembungkaman yang dilakukan. Nah, paling itu di tengah pandemi ini muncul gerakan dengan jumlah massa yang banyak. Saya pikir teman-teman semua di luar sana harus jaga keselamatan, kemudian jaga diri baik-baik karena masih dalam suasana pandemi. Nah, paling itulah. Oke, sobat PMI semua, kita sudah dengarkan tadi kesan belum katanya, tapi sudah memberikan pesan Kang Firman ini kepada kita semua terkait dengan gejolak yang muncul terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terima kasih Kang Firman sudah berkenan hadir di channel ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu. Amin. Dan karirnya tetap dilancarkan. Amin. Serta progres dan niat baik untuk menjadi seorang ketua di organisasi tingkat Jawa Barat mudah-mudahan tercapai. Amin. Terima kasih sobat Legatan semua. Sobat PMPI, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat serta dengan memberikan edukasi yang lebih bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.